Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa. Saat ini kami ajak Anda bergabung bersama dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Irjen Pol Ibnu Suhendra. Pak Ibnu, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Ibnu dengan Marvin di studio. Pak Ibnu, kami mengonfirmasi mengenai serangan yang terjadi di Polsek Astana Anyar. Dengan sejauh ini bukti-bukti yang dikumpulkan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai serangan teroris, Pak Ibnu? Baik, terima kasih Pak Martin. Baik, kejadian serangan bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mana pada saat pelaksanaan apel pagi yang dilakukan oleh anggota Polsek dan jajarannya, salah satu dari salah seorang warga parkir di sekitaran parkiran Polsek Astana Anyar, kemudian masuk menerobos penjagaan Polsek. Sudah dilarang oleh anggota Polsek untuk masuk, namun pelaku terus melakukan jalan kaki masuk ke aula, kemudian melakukan bom bunuh diri. Iya. Pak Ibnu, bisa kami konfirmasi apakah serangan itu termasuk dalam serangan teroris? Ya, kita menduga ini adalah dilakukan oleh jaringan teroris. Dengan modus-modus seperti ini, di mana aparat kepolisian, markas-markas polisi menjadi sasaran seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, kejadian bom bunuh diri Polresta Surakarta, kejadian bom bunuh diri Polres Poso, serangan jaringan teroris oleh Tawaludin Papahan di Polda Sumut. Ini mengindikasikan bahwa kelompok ini adalah jaringan teroris. Bisa kami konfirmasi sekali lagi, Pak, jaringan apa yang terdeteksi? Saya menduga ini jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Ini dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah karena serangan yang dilakukan dengan modus operandi, serangan ke anggota aparat keamanan, markas Polsek. Nah, ini diduga oleh jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Melihat skema dari dugaan Jamaah Ansarud Daulah ini, Pak, apakah skemanya itu mirip seperti kejadian beberapa waktu lalu, misalkan seperti bom di Makassar pada 28 Maret 2021, kemudian bom di Medan 2019 dan di Surabaya 2018? Dengan modus operandi yang sama yang dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah yang cenderung melakukan serangan teror kepada Polres, Polsek maupun Polda, ini mengindikasikan bahwa serangan yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri Polsek Astana Anyar ini modusnya sama. Modusnya sama. Apa yang sebenarnya diincar dengan langsung menyerang kepada inti pusat aparat ini? Motivasi dari ini adalah sama, kelompok-kelompok ini pengennya mendirikan negara Islam di Indonesia dengan melakukan kekerasan seperti ini. Maka yang diserang langsung kepada tempat aparat. Apakah juga ada indikasi bahwa yang dituju itu tidak hanya tempat aparat saja, namun juga misalkan sampai tempat ibadah, Pak? Jamaah Ansarud Daulah menganggap bahwa polisi adalah penghalang bagi perjuangannya. Maka yang diserang adalah selalu aparat penegak hukum. Sesuai data BNPT, Pak, apakah sudah terpetakan untuk wilayah Jawa Barat ini memang cukup besar dari indikasi jaringan ini? Di jaringan Jamaah Ansarud Daulah tidak hanya di Jawa Barat, seperti di beberapa tempat juga ada, namun
BNPT dan aparat kepolisian, Densus 88, aparat intelijen melakukan deteksi dini terkait dengan perkembangan jaringan teroris ini. Baik, untuk sementara yang Anda lihat Pak dari kejadian terkini yang ada di Astana Anyar ini Pak. Baik, Bapak harap ditahan dulu karena kita akan melihat keterangan terkini langsung dari pihak kepolisian. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Dan juga dampak dari ledakan baik kerusakan material maupun korban. Sementara sekarang kita masih lakukan verifikasi data dulu. Untuk informasi-informasi memang kita lihat beberapa informasi di medsos maupun informasi yang bergulir di publik, memang banyak berseliweran informasi. Kita menyarankan masyarakat untuk tidak meyakini informasi yang bergulir tersebut, karena semua data dan informasi yang ada di publik ini harus kita verifikasi dan bisa kita pertanggungjawabkan dengan fakta-fakta yang ada. Untuk itu diharapkan untuk tidak meyakini informasi yang bergulir di publik tersebut dan akan kita lakukan atau memberikan informasi yang lebih akurat setelah semua verifikasi data sudah kita lakukan. Sementara itu dulu. Infonya itu bom panci benar. Jadi terkait dengan rangkaian kejadian memang akan kita infokan secara akurat nantinya setelah ada verifikasi data dan informasi dengan hasil pengecekan. Untuk tahap sekarang memang kita masih melakukan pendalaman terkait dengan sumber dari ledakan. Kemudian kita akan melaksanakan pemeriksaan TKP dan juga mengetahui kira-kira bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Sementara saat ini dulu yang bisa kita infokan. Gimana? Nah, termasuk korban-korbannya ini kan semua baru dicek. Nanti insya Allah kalau sudah ada informasi terkait dengan hasil verifikasi itu, kita akan informasikan kembali. Ada berapa orang terduga yang sama, jadi kerusakan maupun korban semua sekarang dalam tahap verifikasi. Tahap sekarang dilakukan pengecekan TKP dan juga pengamanan atau sterilisasi dari tim Gegana dulu. Nanti tahapan penanganan itu akan dilanjutkan dengan tim identifikasi dari forensik juga akan masuk untuk mengecek semuanya. dugaan pelaku, Bah? Sementara jadi kita mohon maaf masih terlalu dini untuk kita bicarakan terkait rangkaian pelaku. Nanti tahapannya kita lalui dulu saja untuk penanganan TKP dan juga pengecekan dari sumber ledakan tersebut. Karena memang acuan dari kondisi ini adalah sumber ledakan dulu yang harus kita pastikan. Nah, sementara informasi terkait dengan sumber ledakan masih kita lakukan verifikasi untuk memastikannya. Ada motor yang menyebutkan ini ada motifnya gara-gara undang-undang KUHP, Bang. Ya, sama. Informasi banyak yang bergulir di ruang publik, tetapi kita menyarankan untuk informasi yang bergulir di ruang publik tersebut berharap tidak diyakini karena informasi tersebut harus diakurasi sesuai dengan fakta dan harus bisa dipertanggungjawabkan informasi publiknya. Jadi informasi yang di ruang publik kita berharap tidak diyakini ya apabila memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sepeda motor itu memang diduga milik pelaku, Bang? Iya. Sama, rangkaiannya itu terlalu jauh sampai ke sana, nanti akan kita verifikasi dulu supaya lebih aman untuk memberikan informasi publik yang lebih akurat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Insya Allah akan menuju ke sana semuanya apabila memang rangkaian ini sudah ada. Petugas yang di dalam sekarang lagi apa nih, Pak? Tahap sekarang tim dari Gegana melakukan klarifikasi dengan data yang ada dan kondisi yang ada untuk melakukan sterilisasi dan pengecekan dari sumber ledakan tersebut. Apakah masih ada bahan peledak atau gimana? Sama, jadi tim Gegana nanti akan melakukan pengecekan untuk mengetahui sumber Gegana dan juga bahan-bahan apa yang menyebabkan ledakan yang ada di sana semuanya. Oke, Terima kasih, Pak Kabit. Tenang aja di sini nanti akan kita informasikan. Saya dapat informasi tambahan, saya infokan keluar. Siap, Pak Kabit. Siap, Pak Kabit. Masih. Baik, saat ini kita sudah mendengarkan bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo yang menyatakan untuk informasi terkini dari lokasi pemirsa, memang pihak kepolisian masih melakukan verifikasi sejumlah dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian juga keterangan yang didapatkan, bukti yang juga sudah diverifikasi oleh tim Inavis pun saat ini masih terus dalam proses yang berlangsung di lokasi. Kembali kami akan bergabung bersama dengan Irjen Pol Ibnu Suhendra. Pak Ibnu masih bergabung bersama dengan kami? Masih Pak. Baik. Masih. Pak Ibnu, kami konfirmasi untuk ciri dari dugaan jaringan ini, Pak. Sasaran-sasaran serangan mereka itu biasa di mana saja?
Ya, dari kejadian-kejadian lalu, tahun-tahun lalu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kelompok ini, Jamaah Ansarud Daulah yang selalu menyerangnya saat ini adalah markas-markas kepolisian, simbol-simbol negara. Nah, ini kelompok ini selalu serangannya adalah dengan sasaran itu. Seperti yang saya sebut tadi, di Polda Medan, Polda Riau, kemudian Polresta Cirebon, bom bunuh diri Polresta Cirebon, bom bunuh diri Polresta Solo, bom bunuh diri Polres Poso. Nah, ini dilakukan oleh kelompok dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah berbaiat ke ISIS. Oke, Pak Ibnu, kami mendapatkan gambar juga bahwa ada motor yang diduga milik pelaku, Pak. Kami melihat di sini yang gambarnya sudah beredar dan masuk kepada redaksi kami, Metro dan Media Indonesia. Ada di dalam motor tersebut ada stiker bertuliskan lafaz, begitu kemudian bawahnya ada juga sebuah tanda ataupun di sini ada isu yang kemudian dibawa. Nah, sebenarnya mereka ini pergerakan itu mereka itu sudah ada agenda yang tetap atau mereka memang sengaja menumpang isu terkini yang kemudian dibawa untuk sebagai bentuk serangan ini, Pak? Dengan ditemukannya tulisan di sepeda motor tersebut mengindikasikan bahwa pelaku melakukan perencanaan secara matang. Nah, ini perlu kepedulian kita semua, masyarakat semua, untuk lebih peduli di lingkungan seperti tempat kontrakan, kemudian kos-kosan. Nah, orang ini, pelaku ini pasti melakukan perencanaan dengan safe house yang tidak jauh dari sasaran. Nah, ini perlu pendalaman lagi dari kepolisian, dari Densus 88, dari kita semua untuk bisa segera mengungkap pelaku, mengidentifikasi pelaku. Artinya sangat rawan ketika pelaku ini menumpangi isu yang tengah berlangsung. Saya berikan contoh misalkan ketika saatnya sedang ramai isu A, kemudian muncul adanya gerakan seperti demonstrasi, ada unjuk rasa. Bisa rawan kemudian ditumpangi gerakan tersebut karena memang mereka sudah punya agenda itu berarti, Pak? Perlu kita antisipasi momen-momen seperti itu, perlu kewaspadaan kita semua, perlu kita deteksi dini sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat dan aparat semua untuk mencegah aksi-aksi ini tidak boleh terulang lagi. Bagaimana bentuk deteksi yang bisa dilakukan pihak kepolisian, Pak? Karena memang kita melihat untuk runutan waktunya, saya ambil beberapa waktu belakangan itu, langsung serangan tersebut dilakukan secara nekat, langsung tunggal pula, langsung ke markas aparat. Seperti kita lihat dari TKP, sekilas saya belum nyampe ke TKP, saya masih di tol. Bisa dianalisa bahwa pelaku itu menginginkan korban dari pihak anggota kita yang di Polsek. Dia melakukan masuk ke Polsek pada saat apel pagi, pada saat anggota sedang berkumpul. Nah, indikasinya adalah si pelaku ini melakukan serangan dengan terencana, kemudian menginginkan ada korban di pihak kita. Biasa yang menjadi ciri dari pelaku ini, biasanya mereka itu sadar tidak, Pak, ketika mereka melakukan aksi ini, atau mereka memang sudah terbrainwash dalam aliran ataupun jaringan ini? Ya, ini kan prosesnya tidak serta-merta kemudian jadi pelaku bom bunuh diri. Namun ini proses yang panjang, kemudian kebencian-kebencian kepada aparat, kebencian-kebencian kepada pemerintah, menjadikan dia melakukan pemikiran seperti ini. Kalau kita melihat kembali, Pak, serangan serupa
yang langsung targetnya itu di markas aparat itu pada tanggal 13 November 2019 di Polrestabes Medan. Kembali sama pula saat apel pagi, jam 8 pagi juga. Apakah Pak Ibnu melihat ada relasi atau korelasi di sini, Pak, antara kedua peristiwa spesifik ini? Di Polrestabes Medan juga sama, dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah Sumut. Juga di sini, di Jawa Barat. Dilakukan oleh kita yang di Cirebon oleh Jamaah Ansarud Daulah Jawa Barat. Nah, ini indikasi bahwa di sini terjadi ada sel jaringan teroris yang perlu kita lakukan penanganan. Berangkat dari kejadian tersebut, Pak, seharusnya hal apa yang bisa kita antisipasi agar tentunya hal ini bisa diminimalisir begitu? Karena kita melihat bahwa serangan serupa ini bisa terjadi bahkan di pusat, ya seperti Bapak yang sampaikan tadi, markas aparat yang merupakan salah satu memang garda terdepan untuk menjaga masyarakat. Perlu yang saya sampaikan tadi, perlu deteksi dini yang lebih masif, kemudian perlu kesiapsiagaan nasional masyarakat kita terkait tentang radikalisme dan teroris ini. Itu adalah benteng kita untuk mencegah aksi teror yang serupa. Oke. Pak Ibnu melihat untuk deteksi sementara, yang tentunya Pak Ibnu juga sudah dapatkan datanya sementara dari tim di lapangan dan melihat juga beberapa footage yang kami tayangkan juga dan sudah beredar terkait dengan ledakan yang terjadi, Pak. Alat peledak seperti apa yang digunakan oleh pelaku dugaan awalnya? Nanti mungkin dari Densus 88, dari kepolisian yang bersama-sama sedang olah TKP, mungkin bisa mendapatkan kesimpulan, bisa mengidentifikasi dari Lapor, Inavis, bisa mengidentifikasi barang atau bahan-bahan yang digunakan, Pak. Baik, Pak Ibnu, harap ditahan dulu. Kami akan kembali kepada rekan kami yang berada di Bandung karena kami barusan mendapatkan informasi terjadi adanya dugaan ledakan di sana. Pak Ibnu harap ditahan dulu. Saya akan kembali kepada tim lapangan, ada Rifki Nafis. Rifki, kami mendapatkan informasi terjadi adanya seperti suara dentuman di sana. Bisakah kami konfirmasi, Rifki? Ya betul sekali Marvin dan juga pemirsa, memang sekitar 1 menit yang lalu terjadi suara ledakan yang cukup besar terdengar dari lokasi pemeriksaan di Polsek Astana Anyar. Namun memang hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi. Namun berdasarkan dari keterangan beberapa pihak, ada yang menduga itu adalah penjinak bom yang tengah memusnahkan barang bukti temuan baru yang ada di lapangan. Kemudian memang itu mengakibatkan dentuman yang cukup besar sekitar 1 menit yang lalu. Namun memang dalam keterangannya sekitar beberapa menit yang lalu juga Kabid Humas Polda Jabar telah hadir di lokasi dan juga menyampaikan beberapa hal kepada awak media terkait dengan perkembangan dari penelusuran terkait dari bom bunuh diri yang ada di Polsek Astana Anyar ini. Dan memang Kabid Humas Polda Jabar Ibrahim Tompo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan resmi apapun karena masih terus melakukan pendalaman sehingga masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan spekulasi-spekulasi yang dapat membuat informasi menjadi kacau, sehingga memang harus menunggu dari keterangan resmi kepolisian sendiri yang saat ini tengah mengamankan dan juga terus mendalami bagaimana proses pemeriksaan terkait dengan bom panci ini sendiri. Kemudian seperti yang barusan kita laporkan juga 1 menit yang lalu terjadi ledakan. Dugaan besar adalah tim penjinak bom yang kemudian menemukan satu lagi bom yang kemudian sudah dijinakan, sehingga memang terdengar dentuman yang cukup keras dari Polsek Astana Anyar. Marvin. Artinya kami konfirmasi informasi saat ini yang beredar di lapangan mengatakan bahwa sebenarnya ada satu lagi ledakan yang belum aktif di sana. Rifki.
Ya, Marvin dan juga pemirsa, memang hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait apa sebenarnya ledakan itu. Namun berdasarkan Kemudian yang ada di lapangan menduga besar bahwa itu adalah bom yang digunakan oleh penjinak bom saat ini yang tengah ada di lokasi, yaitu Polsek Astana Anyar. Namun memang kita belum dapat konfirmasi lebih lanjut terkait apa itu barang bukti temuan baru atau bagaimana. Mungkin juga dengan motif pelaku dan juga terkait kronologisnya, kami masih terus menunggu perkembangan dari pemeriksaan kepolisian karena banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang dikatakan dapat salah begitu ya oleh Kabid Humas Polda Jabar Ibrahim Kamusiri. Maka dari itu dia terus mengingatkan untuk masyarakat menunggu informasi resmi yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian sendiri. Dan memang hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilanjutkan sehingga kami belum mendapat informasi yang resmi dikeluarkan oleh pihak kepolisian sendiri. Namun berdasarkan pantauan kami di lapangan memang ledakan tersebut cukup besar dan kuat dugaan bahwa itu adalah bom yang saat ini tengah ditangani dan juga digunakan oleh tim penjinak bom yang memang sudah berada di lokasi, yaitu Polsek Astana Anyar. Martin. Baik, Rifki, kami akan nantikan informasi terkini termasuk dengan konfirmasi terkait dengan suara dentuman yang kedua yang dari tempat Anda. Selanjutnya, Rifki, terima kasih. Kami akan sedikit mereview pemirsa keterangan yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan. Memang terjadi ada dentuman kedua, namun untuk sementara, kami ulangi sekali lagi, sementara konfirmasi yang didapatkan dari tim di lapangan menyatakan bahwa itu adalah bentuk dari penjinakan dari tim penjinak bom yang ada di lokasi. Dan dugaan sementaranya dikatakan bahwa terdapat bahan peledak inaktif atau belum aktif di sana yang kemudian sudah dijinakkan oleh tim. Namun untuk keterangan lebih lanjutnya kami akan menantikan juga langsung dari pihak kepolisian yang memantau langsung dari peristiwa TKP di lokasi terkait dengan dentuman kedua tersebut dan bagaimana bentuk dari tim Inavis yang saat ini melakukan proses di sana. Kan tentunya saat ini kita melihat bahwa warga sudah dievakuasi dari lokasi TKP di Polsek Astana Anyar Bandung ini. Dan proses dari pihak kepolisian pun juga masih akan terus nantikan terkini mengenai bagaimana motif dari pelaku ataupun juga konfirmasi terkait dengan apakah ini merupakan bentuk asli kriminalitas atau memang merupakan dugaan dari keterlibatan dari jaringan tertentu. Itu kami akan nantikan juga konfirmasi resmi dari pihak kepolisian, pemirsa. Namun kami akan coba menghubungi kembali kepada narasumber kami melalui sambungan telepon, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Irjen Pol Ibnu Suhendra. Pak Ibnu, apakah masih bergabung bersama dengan kami, Pak? Iya, Pak. Masih ya Pak ya. Baik Pak, tadi kami barusan mendapatkan informasi di lapangan bahwa memang ada suara keras dentuman kedua yang terjadi di sana. Apakah melihat ciri-ciri dari dugaan tindakan jaringan ini tidak hanya satu saja Pak bahan peledak yang dibawa? Bagaimana? Iya. Halo Pak Ibnu? Iya. Kami mendapat informasi Pak, tadi ada suara dentuman kedua Pak di Polsek Astana Anyar Bandung. Informasi terkininya kami masih berusaha mengonfirmasi apakah itu memang merupakan bahan peledak yang sudah dijinakkan oleh tim karena itu bahan peledak inaktif atau tidak kami masih akan verifikasi Pak Ibnu. Tetapi kalau melihat dari peristiwa sebelumnya yang terbaca di sini dugaan jaringan ini Pak, apakah pelaku itu membawa lebih dari satu bahan peledak biasanya? Terima kasih Pak. Kami himbau kepada masyarakat di TKP untuk menjauh dari TKP minimal 300 meter dari TKP. Kita pastikan bahwa tim Jibom yang menangani di TKP, tim Jibom, Inavis, kemudian lapor supaya bekerja secara maksimal. Dugaan-dugaan bahwa ada bom lain, mungkin ada di TKP, nah itu perlu pendalaman oleh Jibom. Terkait yang meledak tadi, kami belum tahu informasi dari lapangan ya,
Yang penting adalah masyarakat di sekitar TKP harus menjauh dari TKP, kemudian biarkan tim Jibom, Inavis, dan Lapor untuk bekerja supaya TKP ini tetap utuh, bisa mengungkap kejadian di Polsek Astana Anyar ini. Oke, Pak Ibnu, saat ini memang kalau kita lihat di lapangan, atensi warga itu sangat tinggi. Mereka masih berada di sekitar polis lain meskipun sudah diimbau untuk menjauh. Apakah atensi tinggi masyarakat inilah yang mereka cari sebenarnya dari jaringan ini? Saya rasa ada keinginan dari masyarakat untuk melihat langsung. Harapan saya masyarakat yang di sekitar TKP untuk menjauh dulu. Biarkan tim TKP, tim Jibom, Lapor ini bekerja supaya maksimal. Himbauan saya supaya menjauh, masyarakat di sekitar TKP harus menjauh. Oke, ketakutan seperti apa Pak yang tim ini ataupun maksud saya jaringan ini, dugaan jaringan ini cari sebenarnya selain tentunya dari serangan yang sudah berlangsung? Ya, ini dilakukan serangan ini adalah bentuk supaya dilihat bahwa dia eksis dari kelompok ini. Bisa diulang Bapak? Mohon maaf. Serangan yang dia lakukan oleh pelaku menunjukkan bahwa supaya dia menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia eksis dan dia ada. Nah, ini perlu kewaspadaan kita semua bahwa kelompok ini melakukan serangan ini tidak serta-merta kemudian mendadak tanpa ada persiapan. Pasti kita duga ada persiapan, kemudian ada safe house yang tempat untuk persiapannya. Baik, tempat untuk persiapannya. Baik, apa yang imbauan Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat? Karena saat ini pula selain warga saat ini berkerumun di dekat TKP, atensi mereka lewat media sosial mengangkat mengenai peristiwa ini pun juga sangat tinggi. Himbauan dari saya, masyarakat supaya tetap tenang, biarkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan supaya kasus ini segera terungkap. Himbauan saya, semua masyarakat harus tenang. Kita aparat sedang bekerja. Baik, baik. Pak Ibnu, terima kasih sudah bergabung sebentar kepada kami. Nanti kami akan kembali kepada Bapak tentunya dengan informasi yang juga sudah tentunya dihimpun dan sudah terverifikasi juga. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Pak Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Ibnu. Baik, pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi dari lapangan terkait juga dengan bagaimana perkembangan proses verifikasi dari pihak kepolisian. Bagaimana pula konfirmasi mengenai beberapa dugaan-dugaan lain bersama dengan tim kami di lapangan. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.